yang bermanfaat yang dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu melantunkan salawat kepada baginda Nabi, kita semua mendapatkan syafaat pada hari akhir kelak dan juga dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkumpul kembali kita bersama pada kegiatan spesial dengan Ustadz Isan. Mungkin ada yang sudah pernah bergabung dan juga ada yang mungkin baru juga bergabung. Untuk yang sudah pernah bergabung, eh, kita bertemu lagi, dan juga untuk yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Yang insya Allah kajian ini akan kita laksanakan rutin setiap minggunya. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk selalu dapat mengikuti kajian-kajian tersebut. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian pada malam hari ini cukup spesial. Mungkin ayah bunda abang kakak sekalian pernah mendengar sebuah ungkapan rezeki dipatok ayam. Nah, sebuah ungkapan yang menggambarkan seseorang yang bangun tidurnya kesiangan seperti itu. Nah, ungkapan tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam Islam juga mengajarkan hal yang serupa, bahwa di pagi hari, di subuh hari, terdapat banyak sekali keistimewaan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para ciptaannya. Dan pada kajian kita malam hari ini kita akan membahas tuntas tentang keistimewaan di waktu subuh yang telah Allah siapkan untuk para makhluk, untuk para makhluknya, yang akan kita bahas pada kajian kita dengan tema rahasia kaya sebelum matahari terbit. Kajian malam hari ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yang luar biasa, Ustadz Ihsan Septiadi, SPDI. Nah, sedikit saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau merupakan seorang dai nasional dan juga pengasuh dari Rumah Tafis Al-Arab yang alhamdulillah saat ini sudah berdiri 4 cabang di Kalimantan Barat. Beliau juga merupakan hafiz 30 juz serta pengasuh dari pesantren online jadi hafizquran.com, sebuah tempat bagi siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran meskipun dari rumah. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita, apakah sudah bergabung? Ustaz Ihsan, apakah sudah bergabung? Sudah, Ustaz Nandi. Alhamdulillah. Sudah siap Ustaz menyampaikan materi pada malam hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada pemateri kita Ustadz Ihsan Septiadi untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz Ihsan Septiadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Taib, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Nandi dan semuanya yang hadir ya di malam hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya jelas ya? Allahumma la Ya, sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Bunda Wahyuningsi. Umroh lagi nggak Bunda? Ya, Umroh lagi Ramadan 1 bulan. iya kepengen tadi lihat itu, waduh, kepengen insya Allah, enggak sekarang, kepengen bareng sama Ustadz Septiadi, Wah, Masya insya Allah Allah. isinya ya. Amin. Ada Ayah Bunarjo ya. Assalamualaikum Ayah Bunarjo dan semua yang hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kak Ustadz. Anis. Sehat ya Ayah Bunarjo ya. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah.
Udah siap lagi nih. Boleh Siap, dibuka siap. ya, ini on cam dibuka kameranya untuk kita saling melihat wajahnya. Karena kalau di online-nya hanya on cam yang bisa kelihatan wajahnya. Ini Ayah Bunda Arjo ini saya lihat selalu hadir ya, Masya Allah. Baik, ada Bunda Rusmini. Masya Allah. Kelihatan tampannya Ayah Bunda Arjo nih. Alhamdulillah. Nah, dan sebelum saya mulai, mohon doanya ya. Kami di Kalimantan Barat lagi dapat ya ini ujian juga, lagi banjir di mana-mana. Bahkan banjirnya itu sampai hampir 3 meter ya. Rumah tuh habis, tenggelam. Jadi banjir di Kalimantan Barat ini yang agak termasuk parah ya. Itu saya lihat di beberapa wilayah rumah-rumah itu pun tenggelam. Jadi yang selamat tuh rumah lantai 2 dan entah berapa banyak kerugian, dan salah satu akibatnya ini adalah sebenarnya sawit ya. Jadi Kalimantan Barat ini ya, hutannya ditebang dijadikan lahan sawit gitu. Nah, jadi hampir setiap tahun itu ternyata debit air ketika hujan tuh makin tinggi dan ini semakin tahun. Dan tahun ini termasuk yang agak parah gitu. Nah, jadi mohon doanya semoga Allah segera surutkan ya, dan saudara-saudara kita yang terdampak baik muslim atau non muslim ya apa diberikan ganti yang lebih baik ya, terutama yang muslim gitu. Karena yang terdampak ini muslim dan non muslim semuanya kena di satu daerah itu gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi, intinya pasti ada hikmah di balik ini. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah Jawa apakah juga ada banjir atau kekeringan malah kalau di Jawa. Hmm, Nah, ada yang longsor, Ustaz. banjir Pak Longsor. Ustadz. Sorry ya. Nggak longsor juga. Aman ya. Kalau daerah Cikampek aman. Cikampek aman. Kemarin tuh Cikampek di kan daerah Jawa Barat. Sukabumi ya longsor ya kalau tak salah ya. Mungkin daerah Jawa Tengah atau Jawa Jawa Tengah, Jawa Tengah itu Pekalongan. Pekalongan longsor. Ya, itu Jawa Tengah. Kalau saya Jawa Barat. Jawa Barat aman. Jawa Barat tuh Pak Bunarjo tuh Sukabumi berapa bulan yang lalu gitu. 2 bulan yang lalu kalau nggak salah Sukabumi. Ini jaraknya sekitar dari sini sekitar 4 jam perjalanan. Hmm. Ya, 4 jam perjalanan. Nah, kata Bunda Eroh kalau Jabodetabek mah langganan banjir udah biasa. Ustaz Tapi Jarin kan dari Garut. Garut terus pernah ke Sukabumi juga ya, Ustaz. cuman Ya. kalau di banjir Jakarta kan Jabodetabek itu nggak pernah yang sampai satu rumah atau pernah? Yang sampai satu rumah tuh habis. Daerah rendah kayak daerah Kampung Melayu atau daerah mana sampai satu rumah juga sih. Pernah ya? Ya. Ya Allah. Nah, jadi kita nggak tahu nih apa yang terjadi di belakangan ini. Tapi dalam salah satu ayat ya di surah Al-Anfal itu, wa makan Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tuh nggak akan mengazab mereka selama Rasulullah tuh ada di situ. Nah, apa itu Rasulullah? Salah satu adalah Quran dan Sunnah gitu. Maksudnya ya Rasul tidak bersama kita saat ini, tapi kita bersama Rasul melalui Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Taib, malam ini kajiannya akan spesial banget. Siapapun yang hadir malam hari ini, insya Allah kalau antum terapkan poin-poin materi di malam hari ini, mungkin ya, saya nggak janji banyak, tapi kalau 40 hari konsisten, saya pikir ini akan menjadi satu milestone, satu batu loncatan dalam kehidupan kita yang lebih baik. Kan ini baru 2025. Kita pasti dong punya resolusi 2025, bener ya? Resolusi 2025 itu ada yang bilang mungkin pengen berangkat haji, ada yang pengen umroh sekeluarga, ada yang mungkin pengen umroh 1 bulan, ada yang mungkin bayar hutang, ada yang mungkin punya rumah, ada yang mungkin menikah, ada yang mungkin punya cucu. Saya nggak tahu apapun resolusi antum, tapi subuh hari itu memegang peranan yang sangat penting, ya, memegang peranan yang sangat penting. Judul hari ini kita apa? Ada yang tahu judul kita hari ini? Kayak sejak subuh hari ya, kayak sejak pagi gitu ya. Nah, antum perhatikan di waktu subuh saat kita pertama kali bangun tuh ada sunnah apa? Nah, ada sunnah yang namanya sholat tahajud. Benar apa tidak? Iya. Ya kan? Ada sunnah yang namanya sholat tahajud.
Antum buka di surah Al-Isra. Saya lupa nih. Mana Al-Qurannya? Lagi nggak bersama Quran. Sebentar ya. Coba antum perhatikan. Ada 4 keutamaan sholat tahajud. Antum catat ya. 4 keutamaan sholat tahajud. Dan ini hanya dimiliki oleh ahli tahajud. Tidak dimiliki oleh ahli yang lainnya. Yang punya ini hanya mereka yang senang tahajud. Maka antum catat ini baik-baik, abang kakak bunda sekalian. Ya. Yang pertama, tahajud itu adalah, ya, sekali lagi, sholat tahajud itu tidak keutamaan ini tidak dimiliki oleh sholat fardu lainnya. Hanya sholat tahajud. Ada orang sholat dapat sholat fardu, ya dia dapat keutamaan. Tapi keutamaan yang akan kita bahas ini adalah keutamaan mereka yang sholat tahajud. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat karirnya, ya. Jadi karir di sini kita bercerita tentang kehidupan. Karir di sini bukan hanya tentang pekerjaan, kita punya profesi apa gitu ya, bukan. Tapi karir di sini adalah semua hal yang berkait dengan kehidupan. Misalnya yang awalnya mungkin dia adalah cleaning service, tiba-tiba nanti Allah angkat, Allah angkat, Allah angkat jadilah direktur. Yang mungkin dia punya pekerjaan dengan misalnya ya gajinya mungkin 1 juta sebulan gitu. Nanti Allah naikin tuh derajatnya jadi 10 juta sebulan. Allah bukakan pintu-pintu rezeki min haitsulayah tasib bagi mereka yang rajin untuk sholat tahajud. Catat dulu tuh. Allah angkat karirnya. Atau kita bisa terjemahkan kalimat lain, Allah angkat hidupnya. Ya. Allah angkat masalahnya. Jadi saya tuh pernah dengar satu kalimat atau potongan ceramah gitu ya dari ustadz kita, guru kita juga ada Ustadz Yusuf Mansur di situ. Kayak Allah pengen bilang begini, wahai hambaku yang punya kebutuhan apapun kebutuhannya, yang pengen dilunasin hutang, yang pengen skripsinya beres, yang pengen karirnya melesat, yang pengen hidupnya jauh lebih baik dari tahun-tahun kemarin, ya, yang pengen usahanya lancar, come to me, kata Allah, datang kepadaku. Karena di 1/3 malam terakhir itu Allah tuh turun ke langit bumi, ya, ke langit dunia. Untuk apa? Mengabulkan segala permintaan mereka yang bangun pada malam hari itu. Bahkan abang kakak bunda sekalian, seandainya ya, kalau kita tidak sempat untuk tahajud, misalnya kita bangun jam 4 atau jam 4:15, kemudian apa? Antum nggak sempat tuh sholat tahajud karena mau mandi dulu, mau segala macam dulu. Pastikan antum bangun itu dan baca doa. Ya, saya hari ini tuh nggak sempat tahajud. Bangun tadi tuh jam 4, sekitar 4:15. Sholat subuh di Pontianak hari ini 4:30. Kebetulan saya lagi tidur bersama anak. Dan apa yang saya lakukan pas bangun tidur itu, ya sudah, karena kami akan pasti mandi dulu, segala macam, nggak sempat untuk tahajud gitu waktunya. Jadi kita ngedoain satu-satu. Anak-anak kita sambil mereka tidur itu kita bangun. Dan saya tahu itu jamnya lagi makbul-makbulnya doa. Yang sama adalah saya doakan anak-anak saya satu persatu. Bang Gemilang, Bang Fawas, Kak Medina. Dan saya doakan ya Allah, apapun mimpi mereka selama itu adalah kebaikan, kabulkan. Ayah meridoinya. Dan ya Allah tolong ridhoi mereka juga selama-lamanya ya Allah. Pokoknya doa yang baik-baik untuk anak-anak kita. Dan saya bilang ya Allah, seandainya saya ada salah-salah kata, khilaf-khilaf dalam berkata, mungkin saat lagi marah, mungkin keluar kata-kata yang tak layak begitu ya. Aku cabut ya Allah, ganti dengan kebaikan untuk hidup anak-anakku ya Allah. Ya, jadikan mereka hamba yang soleh, soleha, hafiz, hafizah, alim, alimah. Terus doain tuh. Nah, habis dah ke WC, ke toilet, bersih-bersih, dah selesai dah. Keluar-keluar udah azan dah orang. Nah, ya, jadi yang pertama adalah Allah akan angkat karirnya. Allah akan angkat apa? Kehidupannya. Itu tahajud. Dan itu hanya ada di malam hari, 1/3 malam terakhir. Yang kedua, Allah akan bimbing, ya. Allah akan bimbing setiap orang yang rajin tahajud itu, dibimbing Allah setiap dia mengawali pekerjaannya. Bang Nandi coba cek itu, yang lagi Zoom meeting itu banyak banget lagi nunggu. Dan teman-teman yang di panitia, coba cek. Ini ada 3 orang nih datanya yang sedang menunggu. Tolong di SSC.
Nah, Allah akan bimbing ahli tahajud itu dalam mengawali pekerjaannya, ya. Seperti Allah itu kayak ngasih tahu, dituntun hatinya, dituntun tangannya untuk apa? Untuk ngambil buku, untuk nyari ilmu, kakinya gitu ya. Sampai apapun yang difikirkannya, itu dapat tuntunan dari Allah. Dan ketika Allah sudah tuntun, maka jadi mudah. Jadi gini deh, kalau ada orang yang stuck, mentok idenya, jangan-jangan yang dibutuhkan tuh bukan lagi searching internet dan lain sebagainya. Mungkin yang dibutuhkan adalah sujud di sepertiga malam terakhir. Karena dijanjikan bagi mereka yang dia sujud di sepertiga malam terakhir dan konsisten istiqomah, atau yang minimal dalam seminggu berapa kali begitu ya, itu akan Allah mudahkan dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Seperti Allah kasih tahu cara mengerjakannya, Allah bimbing tangannya, Allah bimbing hatinya, Allah bimbing kakinya, Allah bimbing pikirannya untuk menemukan ide-ide yang terbaik yang akan memudahkan pekerjaan itu sampai dia menuju karir tercepat. Dan dia tidak perlu lagi menyogok, Allah angkat sendiri dengan cara-cara Allah. Orang-orang yang ahli tahajud. Yang ketiga, catat lagi, ingat ya, catat ya. 4 keutamaan ahli tahajud yang tidak dimiliki oleh ahli lainnya. Hanya tahajud saja ini. Pertama, Allah angkat karirnya, kehidupannya. Yang kedua, Allah bimbing langkahnya dalam setiap pekerjaannya. Jadi kayak seperti mudah aja, ngalir seperti air begitu. Yang ketiga adalah Allah berikan jalan keluar. Ya, ketika gini, masalah itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada, ya. Tapi bagi mereka yang ahli tahajud, mereka itu begitu menghadapi tantangan, begitu menghadapi kesulitan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar, dan sekali lagi, mereka nggak perlu orang dalam bahkan, karena solusi itu ada di depan mata. Allah hadirkan begitu mudah. Dan terakhir, kalau ada ahli tahajud yang kalau di kantor sering diganggu, diisengin, dijulidin, dijahilin, bahkan mungkin disantet gitu ya. Nah, itu tuh akan Allah kasih barrier. Jadi orang yang pingin jahil kepada ahli tahajud, kejahilannya nggak akan sampai. Orang yang pingin iseng, mengisengi ahli tahajud, keisengannya nggak akan nyampe. Orang yang pingin memberikan madorot kepada ahli tahajud, entah bagaimana caranya, kemadorotan itu nggak akan sampai kepada ahli tahajud. Jadi ini sangat menarik sekali ya bagi ahli tahajud. Jadi sayang banget kalau ada orang yang punya kesempatan untuk bangun di malam hari malah tidak dipakai pada malam hari itu. Karena abang kakek bunda sekalian, sampai ada yang bilang begini, tahajud itu kata dia ya, bisa jadi artinya adalah tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Nah, catat tuh. Ya. Jangan-jangan kata dia gitu ya, tahajud adalah tahu-tahu hajat terwujud. Jadi saking mudahnya kehidupan ahli tahajud itu dibukakan jalannya. Kenapa? Karena ada yang bilang begini, di sepertiga malam terakhir itu doa-doa itu menembus langit dan tidak sedang bertarung dengan doa manapun. Kalau udah di siang hari, banyak yang berdoa. Ada jutaan orang, ada miliaran muslim yang berdoa. Tapi di malam hari, yang bangun sedikit, yang berdoa sedikit. Itu sebabnya doanya tembus cepat ke langit. Maka abang ibu sekalian, jadilah orang yang bangun jadilah ahli sepertiga malam terakhir. Karena ada begitu banyak keutamaan-keutamaan bagi ahli tahajud. Termasuk bukan hanya keutamaan tentang ukhrawinya, tapi keutamaan tentang duniawinya itu ngikut. Gitu loh. Ya. Bagi mereka yang ahli tahajud itu, dunianya pun ngikut. Allah hadirkan dunianya di telapak kakinya. Ya, dunia itu menjadi budaknya. Entah gimana caranya, pokoknya orang yang ahli tahajud nggak akan miskin, ya, nggak akan kesusahan, nggak akan dimadorotin,
nggak akan ketemu yang namanya kesulitan kehidupan. Kalaupun dia ketemu kesulitan, dia dimudahkan menemukan jalan keluarnya. Tentunya dengan bimbingan Allah SWT. Ya, itu ada satu amalan tadi. Ini baru amalan pertama. Bagaimana kita bisa kaya raya dari sejak kita awal bangun tidur? Pertama, jadilah ahli 1/3 malam terakhir. Oke, dapat ya poinnya? Dicatat? Sudah? Nah, yang kedua, abang kakak, saat kita sedang apa namanya? Sedang selesai tahajud, ada azan. Azan di waktu subuh. Di waktu subuh ini azannya berbeda. Kan ada lanjutannya as-sholatu khairum minan naum gitu ya. Yang lain kan nggak ada tuh ya. Jadi sholat itu lebih baik daripada tidur gitu. Nah, tapi ada yang menarik, abang kakak muda sekalian, ya. Ketika Allah bilang, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ya, apa maksudnya? Marilah kita sholat dan marilah menuju kemenangan. Begini, Ayah Bun Narjo ini kerjanya apa ya? Saya boleh tanya. Di open mic aja dulu ayah. Jaga toko, Tokoh apa ya? toko material. Oke, sekarang saya mau nanya. Kalau orang jualan material, ada nggak jaminan dia pasti sukses? Ada jaminan 100% bakal sukses nggak? Belum tentu. Belum tentu. Oke, saya tanya lagi yang lain ya. Bunda Lina. Bunda Lina ini apa? Kesibukannya sehari-hari Bunda Lina. Boleh di open mic aja dulu Bunda Lina. PNS Ustadz. PNS. Guru. Enggak, admin di keperawatan. Admin keperawatan. Sekarang saya mau nanya. Ada nggak jaminan pasti 100% sukses bagi mereka jadi admin keperawatan? Tidak Ustadz. Tidak ada. Jadi gini ya, maaf. Dari dua ayah dan bunda yang saya tanya, udah kerja keras. Ini kan udah pasti kerjanya udah puluhan tahun mungkin ya. Benar nggak? Bunda Lina udah berapa tahun kerjanya? Kalau ayah Bunda Narjo udah berapa tahun buka toko? 32 tahun. Wow, 32 tahun. Lihat ya. Dari pengalaman ayah dan bunda ini 32 tahun bekerja, itu aja tidak ada jaminan kesuksesan. Tapi antum perhatikan baik-baik ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Allah menjamin bagi mereka yang sholat adalah apa? Hayya 'alas sholah, marilah kita sholat. Hayya 'alal falah. Maka kau akan dapat al-falah. Apa itu al-falah? Tanya Bang Fawas. Apa itu al-falah? Kemenangan. Kemenangan Ustadz. Itu Allah yang jamin langsung loh. Allah bilang apa? Kalau kau sholat, kau pasti dapat kemenangan. Dan antum bisa bedakan siapa di sini yang ngerti bahasa Arab? Yang orang ini. Mungkin ada mahasiswa Arab di sini ya. Nah, ada bahasa kemenangan lain selain al-falah. Namanya an-najah. An-najah, ma'akumun najah. Semoga kau berhasil. Semoga kau meraih kemenangan gitu ya. Al-falah itu juga kemenangan. Sekarang kemudian pertanyaannya adalah, apa beda al-falah dan apa beda an-najah? Nah, ternyata abang kakak, yang namanya an-najah, keberhasilan itu, kesuksesan itu, an-najah, itu lingkupnya adalah lingkup duniawi saja. Contoh, ada orang yang dia berhasil S3 di Harvard University. Itu an-najah. Ada orang yang Allah izinkan beli mobil. Itu an-najah. Ada orang yang diizinkan dia mungkin bisa bangun sekolah, bisa bisa jadi politikus, bisa jadi menteri, presiden bahkan. Itu masih levelnya an-najah. Lingkupnya masih duniawi. Belum tentu secara agama dia menguasai, tapi duniawinya Masya Allah tabarakallah. Dia miliarder, dia jadi salah satu manusia terkaya di dunia. Misal sebut Elon Musk yang punya Tesla. Misal sebut Microsoft, Bill Gates, keuti.
Bill Gates yang punya Microsoft, dia an-najah, dia berhasil. Atau Mark Zuckerberg yang Meta, Facebook, WhatsApp ya, dia berhasil. Tapi apakah dari sisi akhiratnya dia berhasil? Tidak. Karena dia ternyata syirik. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia punya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka secara duniawi dia termasuk an-najih, orang yang sukses. Tapi apakah dia al-falah, orang yang menang, orang yang berhasil dari sisi ukhrawinya? Tidak. Nah, Allah ketika berkata al-falah, Allah menjamin begini, kau pasti sukses duniamu, kau pasti sukses akhiratmu. Maka namanya hayya al-falah. Jadi tingkatnya satu tingkat lebih tinggi dari an-najah, yaitu suksesnya dunia akhirat. Sebagaimana doa kita semua, doa sapu jagat, hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Suksesnya dunianya, akhiratnya, dan bebas dari siksa api neraka. Itu al-falah. Hah? Nangkap sampai sini ya? Nah, abang kakak muda sekalian, dari sejak awal saja, ketika Allah ngebangunin kita tuh dengan panggilan azan, hayya ala sholah, hayya al falah, Allah kayak pengen bilang begini, ya, kamu itu tuh orang kaya gitu loh. Yang kalau kamu mau kaya, datanglah kepada yang maha kaya, maka akan diberikan namanya al falah gitu, ya. Nangkap ya abang kakak ya. Jadi bagi mereka yang bangunnya kesiangan, maka ada kalimat rezekinya dipatok ayam. Udah lewat dah. Orang-orang tuh kadang maaf ya, teman-teman Chinese itu jam 6, jam 7 tuh udah pulang dah dari pasar. Udah selesai dah perdagangan. Udah mengantongi untung jutaan rupiah dah gitu. Yang ada muslim malah baru bangun di saat jam-jam orang udah selesai semuanya dengan aktivitas. Gitu. Selesai itu. Pertama tadi tahajud. Kedua kita sholat. Ya. Termasuk kita sholat 2 rakaat sebelum fajar. Benar kan? Tadi itu rangkaiannya kan sholat ya. Hayya alal falah. Nah ini saya belum selesai nih. Nomor 2 nih. Yaitu lanjut. Lanjutnya dengan apa? Antum tahu nggak? Sebelum antum sholat fajar, ada namanya qoblal fajar. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Apa itu? Dikatakan dalam satu hadis, rok'atani, 2 rakaat, rok'atani qoblal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, disinilah kata kuncinya abang kakak. Tadi kan al-falah, lihat ya, al-falah. Suksesnya apa? Dunia akhirat. Lalu dipertegas lagi di waktu subuh. Dan ini hanya mereka yang bangun subuh dan yang mampu Allah izinkan badannya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin oleh Rasulullah. Tadi Allah menjamin al-falah. Rasulullah menjamin lagi dengan kalimatnya. Saya pengen tanya, apakah Allah pernah berbohong? Apakah Rasulullah pernah ingkar janji? Kan tidak. Ya, berarti apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar adanya. Dan innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah, Rasulnya tidak akan pernah ingkar janji. Yang suka ingkar janji itu manusia. Apa janjinya bagi mereka yang bangun tadi? Al-falah dapat. Yang kedua, mereka dapatin lagi tuh di subuh hari itu, mereka dapatin rok'atani, 2 rakaat qoblal fajri, sebelum sholat sunnah, sebelum sholat subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat, khairum minat dunya wa ma fiha. Dia dapat yang sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sebelum fajar. Berarti sholat subuhnya gimana pahalanya? Coba antum bayangin. Tulis di kolom komentar. Coba antum jawab ya. Lebih dari sebelum subuh. Lebih besar berarti. Sholat sunnahnya saja dapat khairum minat dunya wa ma fiha. Itu sholat lebih sunnah. Baik daripada dunia dan seisinya. Benar, itu sholat sunnah. Berarti kalau ada yang sholat wajib, berarti pahalanya pasti jauh lebih besar daripada pahala sholat sunnahnya. Dahsyat ya. Apa intinya? Allah kayak pengen bilang begini, hey kau tuh muslim,
kamu itu tuh kaya loh. Kamu tuh punya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya kamu tuh datang kepadaku, seandainya kamu tuh bangun di sebelum sebelum siang gitu loh. Kamu itu muslim, kamu tuh kaya gitu loh. Itu tuh sugesti. Kayak kita disugesti setiap hari gitu ya. Kamu tuh kaya, kamu tuh kaya, kamu tuh kaya, kamu tuh muslim, kalau kamu bangun kamu tuh kaya, kamu lebih punya dunia dan lebih baik bahkan daripada dunia dan seisinya. Itu kan sugesti untuk kita. Maka dari dulu tuh bahkan ada seorang ulama ya, Syekh Khamis namanya. Dia berdoa begini, ya Allah, aku ini tidak layak miskin. Aku nggak layak untuk jadi orang yang susah. Aku nggak layak jadi orang yang punya banyak hutang. Nggak layak. Aku layak jadi orang kaya. Karena janji Rasulullah, rakaatani qabla al-fajri khairu minat dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita ini orang-orang kaya. Dan kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang kafir, yaitu kita memiliki sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan khawatir, wala tahzan wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Maka janganlah kau khawatir akan masa depan dan jangan kau bersedih tentang masa lalu. Karena engkau itu berada di tingkatan posisi yang jauh lebih baik kalau engkau mengetahui. Masalahnya banyak dari kita nih tidak mengetahui. Maka kajian malam hari ini menjadi booster bahwa ingat ya, bangun di pagi hari itu itulah ciri orang kaya. Antum perhatikan teman-teman Chinese, mereka mungkin nggak sholat sunnah 2 rakaat ya. Teman-teman Kristiani gitu, sebagian ya. Dari mereka yang bangun di subuh hari, mungkin mereka nggak sholat, tapi mereka mengamalkan bangun di pagi harinya. Ternyata ketika mereka bangun di pagi hari, memulai lebih awal, mereka juga sukses lebih awal. Jauh. Nah, maka berhenti untuk rebahan di pagi hari. Mari kita bangun, bangkit di pagi hari. Ternyata keberhasilan itu berawal dari subuhnya kita. Yang kedua itu ya. Yang pertama tadi tahajud. Yang kedua ada al-falah. Dan masih lanjutan tadi tentang sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga, tentunya sholat subuh langsung itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting. Abang kakak, ada berapa orang di sini? 54 orang. 53 kalau bersama dengan saya. Dikurangin dengan saya. Yang ketiga, jangan pernah tinggal amalan penting di subuh hari. Ya, ini reminder terus, saya ingetin terus. Apa itu amalannya? Amalannya adalah abang kakak bunda sekalian melakukan yang namanya sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Nih saya bacakan dalilnya ya. Dalil sedekah subuh. Antum akan merinding kalau dengerin dalil ini. Karena ini dahsyat ya. Dahsyat banget. Lihat abang kakak bunda sekalian ya. Ini dari Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Antum dengarkan hadis ini. Maka insya Allah. Kalau antum amalkan. Maka kehidupan kita akan berubah. Hanya mengamalkan salah satu dari amalan sunnah saja. Hidup kita bisa berubah. Apa? Dengarkannya baik-baik. Kalau boleh antum catat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya itu tolong di ACC yang masih ada di ruang tunggu, teman-teman admin. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu pun, ya, tidak ada satu subuh pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah, kecuali pada subuh tersebut terdapat 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berkata dan berdoa seperti ini. Ya Allah, berilah ganti bagi mereka yang berinfak. Siapa yang berdoa ini? Malaikat. Saya mau nanya sama antum. Jawab ya. Kalau malaikat yang berdoa, qabul apa tertolak? Hah? Qabul. Lah ustadz berdoa aja kadang qabul. Kadang antum datang kepada para kiai, ajengan, ustadz. Itu qabul gitu ya. Ini yang berdoa malaikat.
nggak punya dosa. Kabul nggak kira-kira? Kabul. Ya Allah, berikan ganti bagi mereka yang berinfak. Kemudian yang mengerikan doa yang kedua. Apa doa yang kedua? Doa yang kedua adalah, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan kalau hadis riwayat Bukhari ini, hadisnya pasti sahih. Ya, kuat banget dalilnya. Jadi abang kakak, saya nggak mau berpanjang lebar. Kata guru saya tuh kalau lagi menyampaikan materi itu cukup 3 poin saja. Maka poin pertama, jadilah jadi ahli 1/3 malam terakhir. Ahli tahajud. Poin yang kedua, bangun di subuh hari, paksakan diusahakan semaksimal mungkin antum bisa dapatkan sholat subuh dan sholat sunnahnya. Karena itu apa? Pahalanya, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga, antum tutup di subuh hari itu sebelum antum beraktivitas. Antum mau mandi, antum mau berangkat kerja, antum mau ngantar anak sekolah, antum mau buka toko, antum mau apapun, ya, tutup dengan sedekah subuh. Begitu abang ibu bunda sekalian. Nah, saya mau nanya nih, dari 58 orang yang hadir di sini, siapa yang sudah rutin sedekah subuh? Saya husnuzon, pasti sudah banyak. Ayo, yang rutin sedekah subuh. Siapa? Katakan saya. Jangan malu-malu. Semoga ini Saya. Pak Bunarjo. Pak Bunarjo, Saya, Bunda Siti Ustaz. Nurhati, Bunda Lina. Siapa lagi Saya, yang sudah rutin? saya. Oh, Pak Bunarjo, boleh dong ceritakan sedikit. Nih kita nggak ada rekayasa ya. Saya nggak ada ngontak-ngontak Pak Bunarjo ya. Cerita dong apa yang Pak Bunarjo dapatin setelah rutin sedekah subuh Pak Bunarjo? Saya rutin setiap subuh uh, berinfak di masjid. Ya, Jadi kalau udah sholat subuh, ya ada kotak jariahnya saya masukin gitu. hmm. Saya niatin karena Allah gitu. Apa yang sudah didapatkan oleh Pak Bunarjo dari amaliyah yang rutin dilakukan setiap subuh itu, Pak Bunarjo? Eh, Kalau saya sendiri usaha lancar gitu ya, seperti Ah. dimudahkan ada. Dimudahkan ya. Padahal Ya, saingannya banyak ya. betul 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 Pak Ustadz. Ah. Tapi kayaknya tak putus-putus rezeki itu datang ya. Nah, itulah wasilah doanya malaikat. Kobul. Lah doa Ustadz, doa antum aja kobul, apalagi doanya malaikat gitu loh. Siapa lagi tadi yang sudah? Siapa? Bunda Hani. Wah, Bunda yang lain deh. Bunda Hani disuruh kita tanya. Bunda Wahyu Ningsih deh. Bunda Wahyu Ningsih. Bunda Wahyu Ningsih, buka mic-nya dulu. Izin Bunda. Ya, Oke, Bunda Wahyu Ningsih. Oke. iya. Apa yang Bunda dapatkan fadilah dari melaksanakan amaliyah rutin di sedekah subuh? Banyak ya ketenangan. Alhamdulillah rezeki berlimpah harta juga meningkat. Tapi maaf Ustaz, saya kumpulkan dulu, terus saya kan punya yayasan. Jadi saya salurkan kepada gurunya itu. Mantap. Nggak mesti kemana-kemana. Kata kuncinya adalah rutin di sedekah subuh. Coba lihat ya dari bahasa Pak Bunarjo tadi ya. Beliau rutin sedekah subuh, dampaknya Ya. adalah Allah lancarkan rezekinya. Kalau Bunda Winingsih, boleh di off mic lagi Bunda. Kalau Bunda Winingsih tadi bilangnya apa? Diberikan ketenangan dan juga dilancarkan rezekinya dan bertambah rezekinya. Nah, abang kakak, kalau misalnya kita ngerasa hidup kita kayak begini-begini saja, bisa jadi mungkin 3 hal tadi. Tahajud kita,
sholat subuh kita, ya, dan apakah ada rawatibnya, qobliyahnya atau tidak dengan sedekah subuhnya. Nah, kami juga membuka bagi abang kakak bunda sekalian yang pengen nitipin sedekahnya ke Masjid Al-Arab Mulia, ya. Itu kita bisa bisa juga kayak tadi Bunda Indonesia dikumpulkan dulu gitu ya. Lalu kemudian ditransfer atau ditransfer awal bulan misalnya 30.000. Misalnya anggaplah kalau antum nih pengennya 1.000 gitu ya. Nah, 1.000 itu tuh dikumpulkan dulu. Nanti kalau udah kumpul ditransfer misalnya. Kalau misalnya antum mau geser ke Al-Araf bisa, ke masjid samping antum bisa, ke yayasan antum bisa, boleh semuanya. Yang nggak boleh adalah kalau tidak sedekah subuh. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Ini kita ada nomor rekening kalau ada yang mau Bisa. nitip. Kalau ada yang mau nitip ya. Nah, atau nanti antum bisa hubungin nomor-nomor admin ya. Nomor siapa? Eh share ini Bang Nandi nomornya Kak Wiwit mungkin ya. Yang misalnya ada yang mau diingetin sedekah subuhnya. Nah, kalau sedekah subuh di Al-Arf itu kita pakai untuk pembangunan. Kemarin kami baru saja ketemu Pak Tukang karena qadarullah di dekat lokasi kita itu kawasan itu tuh udah ada masjid. Maka mungkin ya kalau ini kita deal dengan Pak Tukang yang mohon didoakan. Kemarin kami baru ketemu saya di HP saya atau di siapa gitu kemarin sebentar. Kayaknya di HP saya ya atau di HP siapa ya kemarin ya. Ada foto-foto tuh. AA mana? AA Nazwan. Kalau nggak salah di foto di HP-nya AA Nazwan kalau nggak salah saya. Jadi ada Pak Tukang kemarin sudah datang ke tempat kita. Dan kalau ini deal, mohon doanya, insya Allah 2025 mungkin kita nggak pakai nama masjid karena masjid dekat situ sudah ada. Tapi kalau masjid Pondok Al-A'raf gitu ya, mungkin bisa sebut begitu ya. Nah, masjid pondok atau kalau kami ke masyarakat kita sebut surau gitu. Surau Al-A'raf Mulia akan segera berdiri. Kita akan pakai uang itu untuk pembangunan suraunya. Tadi pagi saya udah nelpon juga ya ke Bang Nandi, Ustadz Nandi ini yang MC. Ustadz saya bilang, kalau nanti surau udah berdiri, kita bangun PAUD, kita bangun TK, kita bangun tempat di mana anak-anak itu akan kita didik gitu ya. Setahun sudah kita berjalan. Kita pakai online semuanya. Nah, nanti tahun kedua di 2025 ini insya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Amin Ustadz. Akan kita bangun suraunya, kita bangun lembaga pendidikannya, ya. Dan insya Allah ini jadi amal jariah untuk ayah bunda siapapun. Dan itu semua ternyata bisa loh dari hanya sedekah subuh saja. Maka saya kali lagi saya bilang nggak mesti ke Al-Araf. Ayah bunda bisa ke masjid ayah bunda, bisa ke yayasannya ayah bunda. Ahlan. Tapi kalau ada yang bingung mau nitip kemana, antum bisa titipkan ke Al-Araf dan Al-Araf akan jadikan itu sebagai wasilah berdirinya lembaga pendidikan di Kota Pontianak dan semoga berawal dari Kota Pontianak, lembaga pendidikan itu akan tersebar ke seluruh Indonesia. Kami berdoa, aminkan ya. Mohon doa dari abang kakak Amin. ibu sekalian. Al-Araf itu jadi the next Muhammadiyah. Maksudnya di the next Muhammadiyah gimana Ustadz? Kami tuh berdoa sama Allah ya. Itu kenapa tuh saya senang ke Baitullah. Bisa bawa jamaah, bisa ngangkat doa di sana. Ini istri saya juga lagi di Baitullah. Ada Kak Gelis gak di sini? Assalamualaikum Kak Gelis. Ada Kak Gelis nggak? Nggak ada, nggak masuk. Ada istri saya, Kak Gelis, itu lagi umroh. Dan saya titip doa. Sayang, doain ya. Doain Al-A'raf. Jadi the next Muhammadiyah. Maksudnya gimana? Dia akan punya jutaan orang yang dapat manfaat dari kehadirannya Al-A'raf. Dia akan existing 100 tahun dari sekarang. Visi kami adalah visi 100 tahun dari sekarang. Jadi berdirinya Al-A'raf hari ini, dia tetap harus hadir membersamai umat, mengawal umat, menemani perjalanan umat gitu ya. Itu 100 tahun dari sekarang visi misinya. Kemudian pengen banyak cabang nanti. Saya pernah datang ke tempat di mana Kauman namanya. Apa kita boleh memberi pada orang tua kita? Boleh ke orang tua. Bahkan salah satu sedekah terbaik itu sedekah ke orang tua. Boleh. Pengukuran. Mana fotonya Nazwan? Mungkin bisa dikirim ke kolom komentar ya. Nah, jadi abang ibu sekalian tuh
kita tuh nih berbagi file dalam rapat. Coba antum cek ya. Kemarin kita udah ngukur nih ya. Nih AA Nazwan lagi ngirim video. Foto, kalau bisa foto juga AA Nazwan ya. Itu kita lagi ngukur. Dan kalau ini deal, mohon doanya. Kalau ini deal, maka insya Allah ini atau antum coba cek deh foto tuh di kolom komentar. Itu ada rumah kita, kantor, situ juga TPA, situ juga Geria Sehat, di situ juga semua agenda kita dari satu rumah. Pokoknya di Kota Pontianak ini, ya rumah itu seharga hampir 1 miliar ya. Alhamdulillah yang berwakaf gitu. Nah, kemudian itu ada tanah kurang lebih 20 meteran. 10 meternya akan kita pakai untuk pembangunan masjid atau surau Al-Araf Mulia. Dan akan kita bangun PAUD. Akan kita bangun juga TK, SD mungkin berikutnya, SMP, SMA, universitas. Insya Allah. Karena ini semua berawal dari mimpi. Dan ini semua berawal dari antum. Betapa bahagianya saya bersama orang-orang soleh seperti antum. Wasilah kesolehan antum, kebaikan antum di Al-Araf hari ini, satu persatu kebaikan itu lahir. Mungkin berawal dari Kota Pontianak, tapi saya berdoa ya Allah, dari Pontianak untuk Indonesia, dari Pontianak untuk rahmatan lil alamin. Nanti akan ada Al-Araf di Bekasi, di Cikampek, di Palembang, ada Al-Araf di Tangerang, ada Makassar Al-Araf juga, Ustaz. di mana? Makassar. Di Makassar, di Yogyakarta, di mana lagi? Di Kediri. Akan ada nanti. Amin. Amin ya. Dan Iya, Al-Araf Ustaz. sendiri ini akan memadukan sebagaimana kata Ki Haji Ahmad Dahlan dalam filmnya Sang Pencerah, kalau kita mau bangkit dari penjajahan, maka kita harus berjihad di dua sisi kehidupan yang sangat penting. Sisi pertama adalah sisi pendidikan. Sisi yang kedua ada sisi kesehatan. Maka hari ini Al-A'raf sudah buka yang namanya apa? Geria Sehat Al-A'raf. Kita bisa bekam, ada ruqyah, ya. Ada foto nggak yang Geria Sehat Al-A'raf? Nih saya share fotonya abang kakak ya. Ini foto kemarin kami di depan Geria Sehat Al-A'raf. Nah, nih ya saya kirim. Agar antum, malah ke AA Nazwan ya. Semua orang dalam rapat. Nih saya kirim. Kenapa kami harus menceritakan ini kepada antum? Beginilah kami mengawal amanah kepercayaan antum kepada kami ya. Nah, ini ada foto. Itu ya di kolom komentar. Itu Geria Sehat Al-A'raf. Sudah berdiri. Waktu launching perdana, kita didatangi sebanyak 58 orang yang butuh pengobatan. Dan baru saja kami ngobrol tadi, ternyata setelah acara itu kita buat, ada begitu banyak orang yang datang kepada kami untuk Ustadz, bikin juga di tempat kami, bikin juga di tempat kami. Masya Allah saya bilang, ini kita baru jalan loh. Tapi ternyata umat menyambut ini dengan antusias sekali. Maka abang kakak bunda sekalian, dakwah ini harus tetap berjalan. Dengan adanya saya, dengan adanya siapapun, atau tanpa ada saya, dengan ada dan tiada kita, dakwah tetap harus berjalan. Dan saya percaya, mau kita di jalan dakwah atau kita tidak di jalan dakwah, dakwah itu pasti ada orang-orangnya. Maka rugi kalau kita tidak membersamai dakwah ini. Abang kakak ibu sekalian, sekali lagi, kalau kita mau berubah hidupnya, lakukan 3 hal ini. Pertama, tahajud. Doakan kami, doakan keluarga kita, doakan Indonesia. Yang kedua, bangun subuh untuk sholat sebelum sholat subuh, dan sholat subuh itu sendiri. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk melakukan amaliyah penutupnya, sedekah subuh. Dan ahlan wa sahlan, atau mau sedekah subuh dimanapun, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau titipin ke Al-Araf, Al-Araf akan jadikan itu suatu legasi dan dari Pontianak untuk Indonesia. Insya Allah sepanjang Al-Araf itu berdiri, selama itu juga antum akan dapatkan manfaatnya. Jadi rahasia kaya sebelum terbit matahari adalah tahajud, sholat subuh 2 rakaat, sholat sunnah subuh 2 rakaat, sholat subuh itu sendiri, kemudian antum tutup dengan sedekah subuh. Kiranya ada manfaat dari apa yang disampaikan dan menambah kita keyakinan kita untuk beramal soleh. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah. Saya Ihsan Septiadi undur diri. Yang belum sedekah subuh, jangan lupa untuk ikut sedekah subuh.
Yang sudah sedekah subuh, jangan lupa untuk tetap istiqomah. Semoga jadi wasilah kebaikan kita semua. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih banyak semua yang telah hadir. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Ihsan Septiadi atas materinya yang sangat luar biasa, yaitu tentang rahasia kaya sebelum matahari terbit. Ya, insya Allah, amalan-amalan yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini semoga dapat kita amalkan, dapat kita terapkan, dan dapat kita rutinkan, serta kita istiqomah pada amalan tersebut, insya Allah melalui amalan-amalan yang kita bahas dan juga akan tersebut menjadi wasilah kita diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa ikut dalam berjuang menegakkan agama Allah, berjuang dalam dakwah agama Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sebelum kajian malam hari ini kita tutup, mungkin sedikit akan diberikan beberapa video, mohon untuk disimak dan juga ditonton. Saiki. Rumah sakit. Lah dia wiridkan kami kami yang bahagia dan yang sangat mungkin sangat mengajak antum untuk ikut sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena di sedekah subuh kita dapat doa dari malaikat dan dapat doa juga dari santri para penghafal Quran. Semoga dari doa-doa tersebut akan menjadi wasilah kita semua sekeluarga bisa berangkat ke Baitullah, segala doa-doa terijabah, segala keinginan terpenuhi, segala hajat terwujud. Maka mari mulai ikut sedekah subuh sekarang juga, dan kita mulai dari 10.000 saja. Sampai jumpa di Baitullah. Semua bisa ke Baitullah. Sedekah subuh setiap hari dimulai dari 10.000 saja. Insya Allah semua sedekah subuh itu, alhamdulillah, semuanya itu terasa mudah. Ada permasalahan apa, ya insya Allah mudah diselesaikannya. Allah. Bener, anak-anaknya ya alhamdulillah kalau ada berantem atau apa misalnya selesai misalnya gitu. Jadi semuanya secara mudah Allah sendiri yang menyelesaikan. Allah. Itu yang Bunda rasakan semenjak sedekah subuh rutin ya Bunda? Ya, insya Allah. Wah, tapi wasilah sedekah subuh itu membuat ayah hari ini sehat kembali ya? Ya, Masya Allah, ini sehat terus ini Pak, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah itu tadi video singkat tentang mungkin dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa melaksanakan amalan-amalan, salah satunya yaitu amalan sedekah subuh yang insya Allah dari amalan tersebut akan menjadi wasilah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda abang sekalian, berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini.